Di awal film, terlihat Letnan Jenderal Angkatan Darat India yang bernama Nikhil Basti. Ia sedang menyampaikan pidatonya di hadapan semua prajuritnya di atas kapal perang India. Dia membahas tentang pengorbanan beberapa pahlawan di negaranya yang ikut andil dalam melawan negara tetangga, yaitu negara Pakistan. Para pahlawan itu bertugas menjadi mata-mata India di negara Pakistan. Cerita ini berlatar belakang sebelum perang India-Pakistan yang berada pada tahun 1971. Pada tahun ini di bagian timur Pakistan, terlihat Brigadir Angkatan Darat yang bernama Shed. Ia sedang menjalani rapat dan memperkenalkan nama-nama pimpinan Biro Intelijen India yang sangat berpengaruh untuk melawan Pakistan. Di antaranya adalah Kolonel Usmani dan Khalid Mir. Di sini dia meminta mereka agar waspada terhadap orang-orang tersebut. Shed mengetahui nama-nama orang itu dari temannya, yaitu Hidayat Khan. Dia adalah sahabat sekaligus orang yang dia percayai, atau yang bisa disebut informan, yang berasal dari India dan bermukim di Kashmir. Di tempat lain, Hidayat yang terlihat tidak sehat sedang mengunjungi Seth. Di sini Seth menyambutnya dengan baik dan berterima kasih kepadanya karena informasi yang Hidayat berikan tepat dan sangat akurat. Kedatangan Hidayat di sini untuk memberitahukan penyakit yang dideritanya selama ini. Ternyata dia menderita tumor di paru-parunya. Kemungkinan besar hidupnya tidak lama lagi. Di sini Seth sangat bersedih mendengarnya dan ia pun berkata, apa yang bisa dia bantu saat ini? Dan Hidayat pun menjawab bahwa dia akan senang bila anak perempuannya menjadi menantu Shed, karena ia ingin melihat anak perempuannya dan anak satu-satunya itu menikah sebelum ia meninggal dunia. Saat Hidayat pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan kehadiran perwira tinggi Biro Intelijen India, yaitu Khalid Mir, yang ternyata sudah menunggunya di rumah. Dan di sini terungkaplah bahwa Hidayat ternyata mata-mata dari India yang berpura-pura menjadi sahabatnya Shed. Dan Hidayat memberikan informasi tentang Khalid Mir dan Kolonel Utsmani tidak lain hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari Shed. Dengan begitu, dia bisa keluar masuk Pakistan tanpa dicurigai. Di rumahnya, Hidayat dan Khalid Mir membicarakan tentang rencana Hidayat yang akan melibatkan anak gadisnya dalam misi itu. Karena dari dulu, obsesi hidupnya hanya untuk negaranya. Di sini Khalid merasa rencana itu tidak akan berhasil. Akan tetapi, Hidayat sangat yakin dengan keinginannya itu. Walaupun istrinya yang bernama Teji tidak menyetujuinya. Pada akhirnya Hidayat pun menghubungi anak gadisnya yang sedang kuliah di Universitas Delhi. Ia bernama Sehmat Khan. Singkat cerita, Sehmat pun pulang dan dijemput oleh ayahnya. Di rumah, ibu dan ayahnya terlihat tidak harmonis. Melihat itu, Sehmat pun menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Dan Hidayat pun menceritakan keadaan penyakitnya sekarang. Mendengar ini, Sehmat pun menangis karena ayahnya selama ini tidak pernah memberitahukannya perihal penyakitnya tersebut. Ayahnya meminta kepada Sehmat untuk meneruskan perjuangannya agar impiannya tercapai. Hidayat ingin agar Sehmat memata-matai Pakistan karena Hidayat yakin kalau Pakistan sedang merencanakan sesuatu yang sangat mengancam negara India. Hidayat berniat menikahkan Sehmat dengan anaknya Shed yang merupakan seorang militer di negara Pakistan agar Sehmat mudah untuk memata-matai mereka dan mengetahui apa yang direncanakan Pakistan terhadap negara India. Di sini Sehmat sangat dilema dengan permintaan ayahnya itu. Sejenak dia pun berpikir sebelum tidurnya. Dan tak berselang lama Hidayat pun menemuinya di kamar. Dan Hidayat pun berkata bahwa dia ingin mengurungkan niatnya untuk mengirimkan Sehmat ke Pakistan karena dia tahu kalau ini akan membahayakan putrinya. Namun di sini Sehmat bertanya, mengapa ayahnya mempertaruhkan hidupnya untuk negara India? Dan Hidayat pun menjawab, karena ini merupakan warisan dari ayahnya yang ingin menjaga India. Dan tugas Hidayatlah untuk meneruskan perjuangan ayahnya tersebut. Hidayat juga mengatakan dia tak mau Sehmat tertekan dengan keinginannya. Maka dari itu, Hidayat tak akan jadi mengirim Sehmat ke Pakistan. Akan tetapi di sini Sehmat menjawab, kalau ayahnya saja bisa berkorban untuk negaranya, mengapa dia tidak bisa? Dan akhirnya Sehmat pun menyetujui permintaan ayahnya itu. Dan setelah itu Sehmat langsung dilatih oleh Khalid Mir dan asistennya yaitu Nikhil Basti. Nikhil Basti merupakan Letnan Jenderal Angkatan Darat India yang berpidato yang kita lihat di awal film tadi. Di sini Sehmat dilatih
selama sebulan. Awalnya dia kebingungan dengan pelatihan-pelatihan yang dijalaninya. Pertama-tama dia harus bisa bela diri. Dia juga harus bisa memberikan informasi dengan kode-kode dan kata sandi. Dia juga harus mengingat nomor-nomor yang harus dihubungi ketika keadaan darurat. Dan dia juga harus bisa memasang alat penyadap yang akan dibawanya nanti. Dan dia juga harus mengenal siapa saja yang akan membantunya ketika dia berada di Pakistan. Dan satu hal lagi yang terpenting, dia harus selalu tersenyum sebagai seorang menantu di rumah itu. Sehmat juga diajarkan untuk menyingkirkan siapa saja yang mengetahui penyamarannya. इन्हें पहचानो ना दिल का दौरा पड़ेगा दिल्ली ब्यूरो 138579 27 seconds. Singkat cerita, Sehmat sekarang sudah dianggap mampu untuk dikirim ke Pakistan. Dan akhirnya Sehmat pun dinikahkan dengan putra kedua Syed yang bernama Iqbal. Dalam perpisahan, mereka semua bersedih. Tapi apa daya, misi Sehmat hanya satu, yaitu menggantikan ayahnya untuk menjadi informan. Sehmat dan Iqbal belum terlalu dekat, karena mereka masing-masing masih canggung dengan pernikahan mereka melalui perjodohan. Iqbal mempunyai kakak yang bernama Mehbub dan istri Mehbub yang bernama Munira. Munira memperkenalkan satu persatu asisten rumah tangga mereka. Salah satunya bernama Abdullah, yaitu asisten senior kesayangan Iqbal. Dari awal perkenalan, Abdul terlihat kurang menyukai Sehmat, dan tak butuh waktu lama Sehmat pun dengan cepat menyesuaikan diri di keluarga Syed. Dia dengan cepat mampu membangun kepercayaan di keluarga itu. Di dalam kamar, Iqbal dengan baiknya memberikan waktu kepada Sehmat, karena Iqbal mengerti kalau Sehmat belum siap untuk disentuh olehnya. Keesokan harinya, Abdul yang selalu mencurigai Sehmat terus saja memperhatikan gerak-gerik Sehmat di rumah itu. Tapi dengan tenangnya, Sehmat hanya membalasnya dengan senyuman. Di sela-sela waktunya, dia mulai membuat sinyal buatan dari kawat yang dibelitkan di dekat tali jemuran, agar penghuni rumah tidak curiga, dan dia menyambungkannya ke toilet kamarnya. Dan di toilet itulah Sehmat selalu memberikan informasi yang terjadi di rumah itu kepada informan yang lain yang berada di negara Pakistan. Pada suatu hari, Sehmat dibawa jalan-jalan ke pasar oleh Munira, dan di sini Sehmat mencoba mencari dan mengingat tempat para informan yang lain yang akan membantunya nanti. Setelah mengingat semua tempatnya, dia mulai menemui agen-agen yang ia butuhkan dengan kode yang sudah diketahuinya. Dan tak lupa, Sehmat selalu menggunakan burka yang tertutup agar menghindari kecurigaan. Sehmat meminta agar atasannya yang bernama Kabir mengirimkan informasi dalam bentuk kode yang membuat mertuanya mempercayai bahwa ayahnya masih memberikan informasi tentang India. Dan akhirnya mereka mengirimkan informasi itu melalui hadiah yang berisi kode. Dan kode itu adalah kamp persembunyian pemberontak India yang ada di Pakistan. Dan ketika dilacak, ternyata informasi itu sangat akurat sekali. Dengan informasi itu, Syed dipuji oleh atasannya yang bernama Jenderal Bates. Maka dari itu, dia pun dipromosikan menjadi Mayor Jenderal. Pada suatu malam, Syed terlihat kurang sehat, dan Sehmat pun menyuruhnya untuk segera beristirahat. Dan tanpa curiga, Syed memberikan kunci ruangan kerjanya kepada Sehmat untuk menguncinya. Dan dalam kesempatan itu, Sehmat berhasil memasang penyadap di ruang kerja Syed. Dan tak lupa, ia juga mencetak kunci itu agar bisa diduplikatkan. Dengan begitu, Sehmat bisa mendengarkan rapat penting yang dilakukan oleh Syed dengan perwira-perwira penting lewat sadapannya. Akan tetapi saat itu, Sehmat harus kehilangan ayahnya yang sangat dia cintai. Dengan penuh kesedihan, Sehmat mengikhlaskan kepergian ayahnya itu. Di sini Iqbal selalu menenangkan hati Sehmat dan membuat Sehmat nyaman berada di dekatnya. Iqbal juga memberikan gelang kaki kepada Sehmat, dan pada akhirnya Sehmat pun menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dengan berjalannya waktu, Sehmat pun jatuh cinta kepada Iqbal. Pada suatu hari, terlihat Munira sedang berunding dengan guru-guru yang mengajar anak-anak perwira militer. Di sini mereka bingung untuk mencari orang untuk membantu mereka untuk mengajari anak-anak mereka menyanyi di acara tahunan nanti. Mengetahui hal itu, Sehmat pun menawarkan diri untuk membantu
membantunya. Dia memilih anak-anak yang akan diajarkan olehnya, termasuk cucu Letnan Bates. Dengan jalan itulah Sehmat bisa masuk ke rumah Letnan Bates dengan begitu mudah. Sambil mengajar, dia bisa mencari informasi yang dilakukan di rumah itu. Singkat cerita, Sehmat mendapatkan informasi di ruangan kerja Letnan Bates. Dia menemukan berkas yang berisikan peta konsep pembuatan kapal selam. Dan informasi itu sampai kepada Khalid Mir yang diteruskan lagi ke Angkatan Laut. Tapi pimpinan Angkatan Laut India kurang mempercayai informasi yang Sehmat berikan. Akan tetapi Khalid Mir mencoba meyakinkan mereka bahwa info itu adalah benar adanya. Dan setelah itu acara tahunan pun tiba. Mereka semua bernyanyi dengan sangat indah dan membuat Sehmat menuai pujian dari mertuanya. Ketika sedang makan siang, Seth membicarakan rencananya untuk menyerang India dengan Mehboob. Dalam rencananya, mereka akan menyerang India lewat darat dan laut. Di tempat lain, Sehmat melihat Abdul membawa suatu berkas dan menyimpannya di ruang kerja Tuan Seth. Dan pada sore harinya, di saat Seth, Mehboob, dan Iqbal pergi untuk melakukan pertemuan penting, pada saat itulah Sehmat bergegas masuk ke ruangan kerja Seth dengan menggunakan kunci yang sudah diduplikat sebelumnya. Di sini Sehmat mengambil berkas dan menyalinnya dengan kode dan dikirimkan kepada Khalid Mir. Pada saat yang bersamaan, salah satu prajurit datang ke rumah untuk mengambil berkas yang ketinggalan. Dan prajurit itu lalu menyuruh Abdul untuk mencarinya di ruang kerja Seth. Tapi berkas itu tidak dia temukan. Sadar dengan hal itu, Sehmat segera mengembalikan berkas tersebut. Akan tetapi karena waktu yang mendesak, dia pun meletakkannya di meja luar. Dan tanpa curiga, Seth pun membawa berkas itu pergi. Dan ternyata setelah itu, Abdul mengetahui bahwa Sehmat merupakan seorang mata-mata. Karena Sehmat lupa membereskan alat-alat di dalam kamar mandinya. Lalu Abdul membawa sesuatu alat yang dipakai Sehmat untuk memberikan informasi. Dan Abdul pun berlari keluar berniat memberitahu Seth akan hal ini. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Abdul dan Sehmat. Namun Sehmat menemukan sebuah mobil di sana. Dan akhirnya ia pun menabrak Abdul dengan mobil tersebut. Setelah yakin Abdul tidak selamat, Sehmat pun pulang ke rumah. Dia menangis dan menyesali perbuatannya kepada Abdul. Tapi apa boleh dikata, dia harus melakukan ini demi misi yang diinginkan oleh negaranya. Lalu Sehmat pun membereskan semua alat yang telah ia gunakan. Di tempat lain, di markas, Khalid dan Nihil memecahkan kode yang dikirimkan oleh Sehmat. Dan ternyata Pakistan merencanakan menyerang India melalui laut yang melewati Bengali. Mereka langsung memerintahkan untuk mencari tahu kapal selam yang berasal dari Pakistan. Tapi lagi dan lagi, Angkatan Laut meragukan informasi itu dan membuat Khalid dan Nihil kecewa. Dan di tempat lain, ternyata Abdul belum meninggal dunia. Dia ternyata sekarat di rumah sakit. Dengan terbata-bata, Abdul menyebutkan nama Mehboob, dan Mehboob pun menemuinya di rumah sakit, berharap Abdul akan segera sembuh. Tapi keberuntungan tidak berpihak kepada Abdul. Abdul meninggal karena dia tidak kuat menahan rasa sakit. Tapi sebelum meninggal, Mehboob menemukan benda dari tangan Abdul. Mehboob pun merencana akan menyelidikinya dan menyerahkan benda itu ke Biro Investigasi. Mendengar hal itu, Sehmat terlihat sangat tegang. Tapi dia masih bisa menyembunyikan perasaannya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Dan ternyata di sini Mehboob mencurigai Sehmat. Karena sebelum meninggal, Abdul menyebut nama Sehmat di hadapan Mehboob. Di sini Sehmat bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dan akhirnya dia pergi ke pasar dengan alasan belanja baju untuk disumbangkan. Padahal sebenarnya dia akan menghubungi Kabir. Di sini Kabir berkata, dia harus segera menyingkirkan kakak iparnya itu. Kalau tidak, semuanya akan terbongkar. Mereka pun menyiapkan sesuatu untuk menghabisi Mehboob tanpa dicurigai. Dan ternyata rencana mereka yaitu menembakkan
menemukan racun dari sebuah payung yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan racun ini tidak akan terdeteksi dan hanya akan terdeteksi sebagai serangan jantung. Racun itu diselipkan di ujung payung yang sudah disiapkan oleh Sehmat. Tak lupa dia memindahkan barang-barang yang pernah dia gunakan ke kamar Abdul, sehingga mereka akan mencurigai bahwa Abdullah yang menjadi informan India. Singkat cerita, Mehboob yang hendak ke biro investigasi diintai oleh Sehmat. Dengan rencananya, Sehmat pun berpura-pura jatuh mengenai Mehboob dan menancapkan ujung payung itu ke kaki Mehboob. Mehboob yang tidak curiga dan tidak mengenali itu adalah Sehmat, dia pun bergegas menuju ruangan biro itu. Dan setelah itu, Sehmat membuang semua barang yang sudah ia gunakan untuk menghabisi Mehboob. Walaupun dia terlihat gugup, tapi dia mencoba untuk tenang dan pulang ke rumah. Akan tetapi ternyata informan-informan India yang ada di sana semuanya telah terciduk. Dan di tempat lain terlihat di ruangan biro investigasi, Mehboob sudah mulai pucat dan berencana hendak pulang. Dan ternyata di perjalanan dia terjatuh di tangga dan meninggal dunia. Keluarga Seth sangat terpukul dengan kepergian Mehboob. Begitupun dengan Munira, istrinya Mehboob. Dia sangat kehilangan suaminya yang membuat Sehmat merasa sangat bersalah. Sehmat baru tahu ternyata Seth sekarang sudah tahu bahwa informan-informan India termasuk Kabir adalah mata-mata India. Hal itu membuat Sehmat terguncang karena dia takut kalau penyamarannya juga akan terbongkar. Di tempat lain, Nihil menginformasikan kepada Khalid Mir kalau jalur aman mereka telah diretas, sehingga informan-informan India yang ada di Pakistan ditangkap oleh pemerintah Pakistan. Di sini Khalid Mir merasa khawatir kepada Sehmat karena sekarang dia akan sendirian. Dan Khalid pun memerintahkan Nihil untuk menyiapkan pasukan cadangan untuk mengeluarkan Sehmat dari sana. Di rumah, Sehmat melihat tim pelacak datang dan memeriksa semua sudut rumah. Sehmat tak tahu untuk apa mereka ada di sana. Dan setelah itu Sehmat pun menangis. Sehmat menangis bukan karena dia takut ketahuan, akan tetapi dia menangis atas semua yang telah dia lakukan kepada Abdul dan Mehboob. Di pagi hari saat dia terbangun, terlihat suami yang sangat dia cintai berada di sampingnya. Saat mereka sedang sarapan, seseorang mengunjungi rumah mereka dan mengaku bernama Kolonel Bashir Ahmad. Ia merupakan mantan komandan pasukan India. Namun ternyata itu adalah Khalid Mir yang berpura-pura berbelasungkawa atas kematian Mehboob. Tapi karena Iqbal tidak tahu, dia percaya begitu saja. Padahal kedatangan Khalid Mir ke sana hanya untuk membawa pergi Sehmat dari rumah itu. Dia pun memberikan kode kepada Sehmat agar menemuinya 2 jam lagi di tempat yang sudah ditentukan. Dan setelah itu Khalid pun pamit kepada Iqbal dan Sehmat. Sebelum Iqbal pergi, dia memberitahu Sehmat bahwa di rumahnya ada sinyal transmisi yang ditemukan tim pelacak semalam. Akhirnya Munira pun dibawa Syed ke markas untuk dimintai pernyataan. Mendengar hal itu, Sehmat pun bergerak dengan cepat. Dia menemui Suraya Begum, istrinya Kolonel Sidik, karena dia adalah ketua asosiasi istri Angkatan Darat. Dengan meyakinkan, Sehmat mengatakan kepada Surya kalau pelayannya yang bernama Abdul yang sudah meninggal itu kemungkinan seorang informan India, karena dia berasal dari India. Dialah yang selama ini membocorkan rahasia kepada musuh. Sehmat meminta kepada Surya untuk menghubungi markas agar Munira dibebaskan. Karena dia yakin Abdul adalah informannya, Suraya langsung menghubungi markas dan akhirnya Munira pun dibebaskan. Mengetahui hal itu, Iqbal dan timnya langsung menggeledah kamar Abdul. Dan ternyata ditemukanlah bungkusan alat-alat itu di kamar Abdul. Namun Iqbal masih tak percaya bahwa Abdul, asisten rumah tangga kesayangannya, telah mengkhianati keluarganya. Iqbal pun menangis sejadi-jadinya. Dan ternyata ia menangis bukan karena Abdul yang telah mengkhianatinya, akan tetapi dia menangis karena dia telah menemukan potongan aksesoris gelang milik Sehmat di kamar Abdul. Dan akhirnya Iqbal pun tahu kalau Sehmat adalah mata-mata India yang menyusup ke rumahnya.
Sehmat yang sadar bahwa Iqbal telah mengetahui siapa dirinya sebenarnya, langsung menodongkan pistol ke arah Iqbal sambil menangis. Begitupun dengan Iqbal, yang tak percaya kalau istrinya yang sangat ia cintai berkhianat. Dengan menangis, Sehmat berkata bahwa dia pun tak mau ini terjadi. Karena ketika negaranya terancam, dia harus mampu melakukan apapun walaupun dengan mengorbankan perasaannya. Karena tak ada yang lebih penting dari negaranya saat ini. Ketika mereka sedang bersih tegang, cucu Tuan Siddiq datang dan memeluk Sehmat. Keadaan itu dimanfaatkan olehnya untuk menyandra anak itu, agar Iqbal tidak menghalanginya pergi dari rumah itu. Lalu Sehmat membawa anak itu pergi bersamanya. Dan ia pun pergi menemui Khalid Mir di tempat yang sudah dijanjikan. Setelah Iqbal melaporkan hal itu kepada Syed, di sini Syed tidak menyangka selama ini mereka kalah oleh seorang wanita yang sudah dianggap sebagai keluarga dan mempercayainya sepenuh hati. Dia tak menyangka kalau Hidayat sahabatnya sendiri mampu melakukan itu kepadanya. Dan mengapa dia bisa lupa kalau Hidayat adalah orang India yang pasti akan membela negaranya sendiri. Syed menganggap kalau sekarang negaranya dalam bahaya gara-gara dirinya. Dan di tempat lain ternyata Khalid sudah menunggu Sehmat di sana dengan timnya untuk menyelamatkan Sehmat dan membawanya pergi keluar dari Pakistan. Tapi saat Sehmat datang, intel Pakistan sudah mengepung Sehmat. Iqbal juga sudah berhadapan dengan Sehmat. Di sana dia berniat membawa Sehmat kembali untuk diinterogasi. Akan tetapi Khalid justru memerintahkan anak buahnya untuk mengebom mereka. Dan akhirnya Sehmat, Iqbal dan beberapa orang di sana tewas karena ledakan bom itu. Setelah kejadian itu, Khalid berkemas untuk meninggalkan persembunyiannya itu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah Sehmat. Ternyata Sehmat masih hidup dan tidak ada sedikit pun luka di tubuhnya. Nah, jadi begini ceritanya. Saat dia hendak menemui Khalid, dia mampir ke tempatnya Sarfar. Sarfar adalah seorang agen India yang belum diketahui oleh pemerintah Pakistan. Dia mengatakan kepada Sarfar bahwa sepertinya dia diikuti oleh intel Pakistan. Lalu Sehmat meminta istri Sarfar untuk berganti peran dan menemui Iqbal. Saat itu Sehmat melihat semua kejadian dari kejauhan, bahwa dengan mudahnya Khalid memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Sehmat. Karena hal ini Sehmat pun syok dan kecewa kepada Khalid dan negaranya sendiri yang menganggap dirinya hanya sebagai alat saja. Dan ternyata Sehmat baru menyadari betapa tidak pentingnya hubungan dan kemanusiaan di bidang pekerjaan ini. Sehmat pun menangis di hadapan Khalid karena Iqbal yang dia cintai harus tewas seperti itu. Dia menanyakan kepada Khalid mengapa dia mampu melakukan hal itu, terutama berniat membunuh Sehmat yang sudah berjuang demi dirinya. Sehmat pun menangis sejadi-jadinya dan menyesali semua yang telah terjadi. Tetapi jawaban Khalid sangat mengejutkan, bahwasanya keputusan itu ada di tangan Sehmat, yang membuat Sehmat harus mampu menanggung semua resikonya. Inilah peraturan yang ada di semua misi melindungi negara. Mereka harus membuat keputusan yang tepat, walaupun harus mengorbankan hati nurani mereka. Setelah mendengar itu, Sehmat pun meminta untuk kembali ke negaranya. Dan Khalid pun beserta timnya membawa Sehmat kembali ke India. Tetapi di jalan, Sehmat jatuh pingsan. Dan setelah diperiksa, ternyata dia mengandung anaknya Iqbal. Sehmat berkata, ia akan membesarkan anaknya sendirian. Ternyata penemuan Sehmat sangat berjasa bagi India. Karena dirinya, INS Rajpur berhasil menenggelamkan kapal selam Pakistan PNS Gaji yang dilepas di pantai Pisak Patan sebelum mereka berhasil melakukan penyerangan. Saat itu, Angkatan Laut dan Angkatan Udara India berhasil melumpuhkan serangan Pakistan. Dan pada saat itu, Pakistan menyerah yang membuat India memenangkan perang. Di akhir film, kita kembali di scene awal, di mana saat Nikhil Bakshi mengakhiri pidatonya. Dan terlihat pula anak Sehmat yaitu Shamar Sheth yang bergabung di kemiliteran India. Ternyata kejadian 47 tahun yang lalu tidak bisa dilupakan oleh Nikhil Bakshi yang masih mengingat perjuangan rekan-rekannya, terutama Sehmat yang sekarang terlihat sudah tua dan duduk termenung menghadap jendela. Dan film pun berakhir.
Di dalam film ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu pengorbanan dan kesetiaan. Film ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat pengorbanan dan perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang mampu mengesampingkan kehidupan pribadi dan hati nuraninya demi membela tanah air tercinta. Dan di film ini juga mengajarkan tentang kesetiaan terhadap negara yang tidak bisa ditawar dengan apapun di dunia ini. Jadi berkorbanlah untuk sesuatu yang menurutmu pantas untuk dikorbankan, dan setialah kepada apa yang menurutmu pantas untuk dipertahankan. Bagi sobat yang mempunyai pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.